Ben. Tolong dong. Harus sana, Ben. Kok apa sih? Kamu siapapun yang ada di badan ini, jangan ganggu ya. Ini udah dikasih apa yang kamu mau. Hantu takut api. Emergency, lempar. Ini benar-benar kuntilanak tingkat tinggi gitu. Ya. Baik. Jijik banget deh. Ben, jangan sampai dia nyentuh kamu, Ben. Kamu kabur. Lu pergi. Jangan ke situ. Wen, jangan ke sana, Wen. Sini. Di sana disuruh nggak bisa diawasin. Kamu nurut ya sama saya. Pergi ya, jangan ganggu orang ya. Ya. Air kembang. Kamu pergi ya, jangan gangguin orang. Bahaya. Jangan ya. Pergi ya, baik-baik. Datang baik-baik. Pergi baik-baik ya. Rambutnya nanti dipanjangin, disisirin nanti kalau udah sadar. Kasihan yang punya badan. Kamu sini deh. Sini. Jangan ganggu orang. Ya, dapat energi dari telurnya itu. Ya, aku kasih makanan lagi. Pegangin baik. Ya, Wen. Oh my God. Boleh minta tisu basah gak? Tisu basah. Ini kayak ada yang keluar nih, kayak klojot gitu, apa namanya? Kayak ada gerakan-gerakan, kayak ada yang narik gitu. Weni, kamu coba tolong bantuin deh untuk bangun sesama perempuan. Saya rasa dia udah jadi Lita yang biasa. Glove deh, Weni-nya juga. Iya, Weni pakai glove ya. Bener pakai glove, Wen. Pakai sarung tangan. Bangunin. Dia bilang ritualnya makan menyan sama pakai bedak, Roy. Iya. Saya curiga dia bawa nih pasti. Makanya justru saya ingin sadar, dia sadar dan saya pengen tahu ritualnya kayak gimana sih, penasaran. Kita minta tolong tim FD untuk Boleh, siap. Belakang ada nggak jam? Boleh Ambil. nggak dilihat di belakang dia bawa apa sih sebenarnya? Enggak, dia bawa apa di belakang, boleh tolong dilihatin dulu nggak? Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Ya kita emang harus pakai gloves supaya higienis. Udah bisa bangun kan, Mbak? You. Untuk lagi. Itunya netes-netes gitu tau. Telurnya masih ada dulu deh. Dia bawa ini. Itu dibakar. Itu apa sih? Namanya sama ini disiapin di belakang sama dia. Serem. Coba taruh sana. Dia belum terang.
Ini udah bener-bener keluar ya. Roy. Udah. Ada. Yo, makan. Dia nggak bawa apa-apa nih. Kok dikasih minum? Tadi saya ngeliat ada kelabang. Di sini. Nggak ada. Nggak ada. Aman. Nggak keluar apa-apa kan. Udah. Ini bedak biasa dipakai sama Mbak Weni sebelum mulai kerja. Mbak Olita. Ya. Mbak Olita pakai ini biasanya. Iya. Sarungnya. Itu yang dia bawa. Iya. Coba untuk boleh diperagakan nggak mereka adegan bagaimana meriasnya? Mbak Olita bisa dengar saya kan ya? Bukan nanti Mas. Ini beneran Mbak Olita kan ya? Iya. Ini Mbak Lita beneran. Aduh. Maskernya boleh dipakai, Mbak. Ya, silakan dipakai. Ritual seperti apa sih cara makainya? Kalau kemenyannya diapain, Mbak? Saya makan. Sekarang saya melakukan cleansing. Ambil air tersebut, lalu cuci muka kamu dan kumur-kumur. Dan itu cleansingnya, sangat simpel sekali. Sini. Agak nunduk ya, Agak betul. nunduk, cuci muka terus diminum kumur-kumur, muntahin. Buang aja. Sedia. Buat kamu. Udah tadi. Sosok yang kamu gambar ini udah keluar dari dirinya Lita. Bersembunyi sih lebih tepatnya. Sewaktu-waktu bisa keluar lagi. Karena gini, saya nggak bisa menghadapi ini kalau ada itu. Ini jadi harus disita. Iya. Dan jangan pergi ke dukun lagi, karena ini nggak make sense. Tiba-tiba langsung keluar gitu. Kuntilanaknya tuh bersembunyi sebenarnya. Ya. Balita ini harus kita sita ya. Yang namanya kerja pasti kita ngadepin orang yang kadang nggak seperti yang kita harapin sih. Kadang bikin kecewa, kadang bikin kesel, kadang bikin marah. Tapi justru disitulah kekuatan kesabaran diuji. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang Balita lakukan tanpa harus menggunakan hal-hal bisnis seperti ini, justru Balita akan mendapat sesuatu, kedamaian, kebahagiaan. Gak teror-teror seperti ini justru kasihan juga kan. Ya, ini kami Sinta ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Udah itu aja. Ben, ada yang mau disampaikan? Gak jangan sampai dia penasaran lagi sama rambutnya. Enggak, itu aja. Udah. Oke, Balita, selamat malam. Kami Saya mau harap yang tanya satu terbaik. hal. Mau nanya satu hal. Apa itu? Apakah ada hubungannya dengan ritual ini sama kandungan? Hah? Kandungan. Maksudnya apa ya? Maksudnya, setelah saya menjalankan ini, badan saya serasa panas, perut saya sakit. Oke, setelah di cleansing, ini disita, masih tidak dia ngerasain yang dia bilang tadi, Roy. Enggak. Aman, Roy, buat Lita. Aman. Oke. Balita, selamat malam. Terima kasih. Jika emosi kita sulit dikendalikan, apapun yang akan dilakukan akan terasa berat dan banyak orang menjauhi pada diri kita. Berikut ini akan hadir seorang pria karena merasa hidupnya terancam, maka dia melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo.
Selamat malam Mas Aldo. Ada yang mau diceritakan? Banyak. Silakan. Saya ini belakangan ini sering sekali dihantui oleh sosok nenek-nenek. Sejak kapan Mas? Belakangan ini, Om. Nah, Kalau cerita dari awal memang panjang ceritanya. oke. Tapi belakangan ini emang sering dihantui sosok nenek-nenek. Betul. Itu sering sekali terjadi setiap saya arah pulang. Oh, di jalan? Betul. Itu ketika saya bawa kendaraan. Ini antara sadar dan tidak sadar. Ketika di tengah malam di antara pepohonan, itu seperti ada yang seperti bayangan gitu. Lewat depannya Mas Aldo. Betul. Itu ya sekitar 40 km lah. Nggak terlalu kenceng kan? Nggak terlalu kencang banget. Saya jalan santai. Kadang kalau saya lagi pulang, saya pulang nongkrong-nongkrong sama rekan-rekan saya itu. Saya lewat, tiba-tiba sep. Bahkan pernah sekali dia menampakkan, Mukanya? betul, menampakkan diri. Ini sejak kapan terjadi seperti ini? Karena apa awalnya? Awal cerita itu ketika saya menabrak seorang nenek-nenek. Oh, jadi Mas Aldo pernah nabrak seorang nenek-nenek. Pernah. Seperti apa kejadiannya? Saya ini gemar sekali minum minuman keras. Dan keseharian saya nongkrong dengan teman-teman saya, minum minuman keras, hura-hura. Ada orang lewat, saya palak. Ya mungkin itu reaksi daripada minuman keras itu. Dan memang kondisi saya tidak terkontrol kalau saya sedang minum minuman keras. Nah, sepulang itu saya udah hampir setengah sadar dan jalan pun sempoyongan. Ketika saya arah pulang, Malam nih ya? malam, itu hampir jam 12. Ketika saya arah pulang, dengan mata yang berkunang-kunang, gimana sih orang habis minum minuman keras, Pak? Nggak tahu saya. Nah, seketika itu saya nggak terlalu kencang memang, dan menabrak seorang nenek-nenek. Akhirnya dia terjatuh. Saya setengah sadar itu, saya panik. Lah, ini saya menabrak nenek-nenek. Terus? Akhirnya berhenti? saya sempat berhenti, tapi saya tengok kiri, tengok kanan. Wah, kayaknya sepi nih. Ya udah, saya cabut aja. Saya cabut aja. Dan saya nggak sadar, ternyata ada warga sekitar yang ngikutin saya dari belakang. Itu seingat saya waktu itu. Ada warga sekitar yang ngikutin dari belakang. Terus? Akhirnya dia menjegat saya. Saya sempat melakukan perlawanan waktu itu. Saya katakan, saya menabrak nggak sengaja. Dan kenapa nenek itu lewat tanpa memberitahu? Ya memang saya sadar gitu. Namanya nenek-nenek lewat dan saya dalam keadaan mabuk, saya tabrak. Akhirnya ya saya ditangkap sama warga itu, suruh pulang, suruh minta pertanggungjawaban. Akhirnya saya Balik ke lokasi kecelakaan. balik ke lokasi, ke TKP. Akhirnya saya lihat sudah sekarat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya di situ bertanggung jawab juga. Oh, sudah bertanggung jawab? Ya. Oke. Saya membiayai. Semua pembiayaannya Betul. ditanggung ya? Ya, kalaupun akhirnya nenek-nenek ini meninggal. Dan apa yang saya rasakan waktu itu, akhirnya
saya pun sempat merasa bersalah dan saya datang ke pihak keluarganya untuk memohon maaf. Kalau semua yang telah terjadi itu saya tidak sengaja. Saya dalam keadaan mabuk. Woi, setelah itu suka ada muncul bayangan gelap yang ganggu di perjalanannya Mas Aldo. Betul. Oke, tujuan Anda datang sini untuk apa? Untuk menceritakan